Ya, halo, salam semuanya. Kenalkan, saya Ari Ardian Chef. Saya ingin mengenalkan indikator forex buatan saya, yang dimana indikator tersebut itu saya pasang di MetaTrader 4, juga 5, itu bisa. Jadi sebelum melangkah ke sana, sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan mungkin tentang sistem yang saya buat. Jadi sistem yang saya buat itu merupakan sistem equilibrium. Ya. Jadi apa equilibrium itu? Equilibrium itu menurut ilmu ekonomi itu merupakan keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah penawaran setara dengan jumlah permintaan. Jumlah penawaran supply, permintaan itu demand. Supply, penjual, demand, pembeli itu bisa sama seperti itu. Lebih baik kita langsung masuk, translatekan langsung ke analoginya di market forex biar lebih mudah dipahami. Jadi seperti ini. Kalau kita analogikan ke market forex itu bisa terlihat dari candlestick lah, contohnya ya. Contohnya dari candlestick. Candlestick itu penemunya itu orang Jepang. Kalau nggak salah namanya Sukyo Homa. Jadi candlestick itu ada yang bearish, ada yang bullish. Di situ supply demand, di situ ada banyak penjual, banyak pembeli terbentuk. Jadi secara tidak langsung terbentuklah itu kurva supply dan kurva demand. Kurva supply, kurva demand. Titik pertemuan area ini dinamakan titik equilibrium, atau yang saya biasa bilang ini titik EQI. Seperti itu. Jadi saya menganalisa market forex menggunakan pendekatan matematika. Ya, saya menggunakan pendekatan matematika. Dulu, sebelum menggunakan MetaTrader atau apa itu namanya indikator, saya menggunakan Microsoft Excel. Jadi seperti ini. Ini mata per Aussie USD. Ini formulanya, ini saya ketik. Ini saya juga pusing kalau ngelihat ini sebenarnya. Cuma ya sudahlah, memang ini prosesnya ini dulu. Jadi setelah ini saya rasa tidak efisien. Saya belajar membuat indikator di MetaTrader. Saya butuh waktu itu untuk belajar, lalu bisa dibuat, lalu bahasa-bahasa matematika tadi saya translatekan ke bahasa coding seperti ini. Coding MQL4. Maka jadilah indikatornya. Ya, kita langsung ke MetaTrader-nya saja. Kita di chart Euro USD time frame H1
Sekarang tanggal 25 Mei 2022. Di sini terlihat sedang uptrend ya. Biasanya kalau di time frame kecil sedang trend, kalau kita lihat time frame besar dia hanya koreksi saja. Seperti itu. Nah, ini untuk masalah trend atau support resisten dan lain-lain itu kita bahas di lain waktu. Kalau ada yang mau bertanya itu bisa langsung tentang apa saja mengenai forex, kita bahas bareng-bareng. Sekarang kita fokus untuk indikator EQ-nya. Jadi indikator EQ atau equilibrium itu ada 4 ya. Ada di time frame H1, H4, D1 sama weekly. Nah, ini kita coba masukin semuanya langsung. Ini yang H1, ini yang H4. Nah, ini yang D1, ini yang W1, weekly. Jadi saya menggunakan 4 time frame untuk trading menggunakan EQ ini. Seperti itu. Bisa dilihat untuk pengenalan areanya, coba kita lihat yang lebih lebar. Nah, ini bisa. Jadi EQ ini terbagi menjadi 5 area ya. Area pertama itu area high-nya dia. Ini ada 2 zona krusial di EQ. Ada zona sell dan ada zona buy. Lalu ini zona equilibrium ya, harga EQ-nya ini di sini. Lalu yang kelima ini low-nya dia. Nanti ada rule tersendiri. Kalau dia break high itu seperti apa? Bagaimana cara mengambil keputusan di zona sell, mengambil keputusan di zona buy, lalu EQ peranannya seperti apa? Itu ada peranannya. Coba nanti kita bahas pelan-pelan. Selanjutnya coba kita sedikit beri gambaran cara penggunaan atau cara mengambil keputusan menggunakan indikator ini ya. Untuk mengambil keputusan, yang pertama kita mengambil keputusan di area sell zone dan buy zone, di area jual dan di area beli dia. Caranya seperti apa? Kita bisa lihat, cari di sini candle yang menarik. Di H1 belum ada info signifikan. Di H4 juga belum ada. Di D1, nah ini D1. Kebetulan ini di D1 kita ada momen. Tadi saya sudah sell. Profit 25 pips lebih. Lumayan. Bagaimana caranya? Caranya itu, jadi jangan kaget kalau pakai EQ itu di saat sedang up, kita langsung sell. Sedang down, kita langsung buy. Jangan kaget. Mungkin kalau banyak orang kita counter trend atau kita melawan trend katanya. Ya cuma ya seperti itu. Harga keseimbangannya sudah terdeteksi, sudah terbentuk, dan dia akan mengejar ke area EQ. Kenapa tidak kita untuk buy atau sell di area yang sudah ditentukan? Untuk itu indikator ini ada. Jadi nggak usah khawatir. Adapun market tidak mendukung ya, kita sudah punya money management. Kita punya resiko yang siap kita terima. Seperti itu. Di sini kita lihat untuk saya zoom ya. Ini kelihatan
saya bilang candle running ini candle D1 ya. Candle running ini candle 0. Candle 0, candle 1, candle 2, candle 3, dan terus ke belakang terusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Jadi kita hanya fokus di candle 0. Apabila candle 0 punya harga open di atas area zona sell, di atas zona sell harga opennya dia, kita bisa langsung sell menuju target profitnya dia itu di sini, di harga EQ-nya dia. Jadi sell-nya langsung pada saat dia terlihat open, candle 0 di atas zona sell, kita bisa langsung open. Biasanya ini akan terbentuk engulfing. Jadi bisa dibilang ini kayak engulfing detector lah. Jadi orang-orang bisa baru melihat setelah engulfing itu terbentuk, tapi EQ ini di awal saya sering sekali melihat hal seperti itu. Jadi sebelum engulfing itu terbentuk, saya sudah ambil posisi duluan di atas. Seperti itu. Jadi ini candle 0, dia open di atas area sell zone-nya. Kita bisa langsung ambil sell ke sini ya, ke area EQ-nya. Karena dia sudah overbought. Kalau dia sebaliknya, kalau candle 0-nya open di bawah area buy zone, di bawah sini, kalau dia punya harga open di bawah sini, kita bisa langsung buy dengan target profit di EQ-nya. Ini lumayan ini. Dia ada berapa jarak dia punya, ini ada 90 pip D1 ya. D1 90 pip, kadang terkejar dalam sehari. Tapi kalau tidak terkejar, dia setidaknya membuat candle turun. Di situ kita bisa sudah ada profit. Kita bisa pasang SL plus. Kita lihat pergerakan selanjutnya, time frame H1, H4 apakah mendukung. Nanti saya ajarkan juga bagaimana cara membaca tren menggunakan garis-garis ini. Seperti itu. Jadi kalau kita punya posisi, apakah kita mau tahan atau mau kita ambil, sudah cukup, sudah rasa sudah cukup, sudah 40, sudah 30 pip, sudah rasa cukup, ya sudah, ambil saja. Untuk resikonya sendiri, kalau saya pribadi, biasanya ini 1:1. Biasanya 1:1 lebih sedikit lah. Jadi profitnya lebih banyak sedikit. Kita ambil contoh case sekarang. Biasanya saya stop loss itu di area high-nya dia. Di area high-nya dia ada garis abu ini pertama, ini garis abu terdekat. Ini stop loss saya biasanya di sini. Untuk take profit saya ini terdekat ya. Terdekat, saya berbicara terdekat, take profit saya ini ada di EQ-nya dia. Equilibrium-nya dia. Tapi kalau saya lihat responnya EQ masih di break, saya ngelihat trennya masih kuat untuk turun, ya saya hold. Nanti di saat ada pembalikan, di saat ada ciri-ciri pembalikan, yang saya lepas profit itu. Ini kita lihat, ini kita punya profit 90 pip, kita punya stop loss 50 pip, namun ini minimal ya, minimal itu di sini. Begitupun H1 gitu. Jadi ini kita kalau untuk D1 ini kita main long term ya. Jadi bisa beberapa hari. Kalau H1 ini harian, H4 ini biasanya ya dalam sehari lah. Dalam sehari H4 itu suka dikejar sama dia banyak. H1 ya apalagi. Weekly kita main panjang. Ini kita ambil contoh weekly ya. Weekly. Nah ini kita lihat, ambil weekly. Ini candle 0. Ini candle 1. Namun sebelumnya ini candle 0. Sebelum candle yang ini terbentuk, ini candle 0. Betul kan? Coba kita lihat, kita backtest. Ini bisa kita backtest ke belakang.
kita lihat weekly, apakah dia confirm di area buy zone. Kita mundurkan 1 ya. Jadi ini candle 0, kita mundurkan 1. Jadi kita isi angka 1. Kita isi angka 1. Kita lihat. Untuk weekly, dia konfirmasi. Dia konfirmasi weekly-nya dia punya open. Dia punya open di bawah buy zone. Targetnya kemana? Targetnya itu ke sini. Seperti itu. Dan terlihat 2 minggu kemarin sampai sekarang ini sudah naik. Seperti itu. Jadi ini engulfing lagi nih. Ini engulfing, dan ini sudah terbentuk sebelum candle ini ada. Seperti itu. Jadi inilah uniknya Eki itu di sini. Begitu. Nah, ini bisa kita ratusan candle ke belakang kita bisa tes. Kita bisa tes candle ke belakang. Kita bisa lihat apakah candle ini candle ya, kita bisa lihat lah semuanya. Nanti kita backtest ya. Ini kita kembalikan dulu ke 0. Kita kembalikan dulu ke 0. Ini time frame D1. Ini cantik juga D1 nih. Ini D1 kita lihat. Oh ya, ini yang tadi ya. H4. Untuk time frame H4-nya dia open candle 0-nya masih di bawah sell zone, tapi jadi saya selalu beranggapan harga itu selalu mengejar area keseimbangan. Adapun dia langsung up ke atas tanpa menyentuh area keseimbangan, gitu ya, yaitu faktor dari psikologis market atau dari time frame lain yang lebih besar, segala macam. Ya, cuma untuk analisa, ini sebatas analisa bukan pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan pastinya itu berada di area jual, area beli, namun untuk kalau ada pun tidak ada sinyal sama sekali, kita bisa analisa. Pada saat kita analisa, ini candle 0-nya, oh candle 0 sedang menuju ke area Eki, jadi sedang up. Candle D1-nya misalkan dia masih di bawah. Kalau ini kan tadi ini valid untuk sell ya. Misalkan dia di bawah area sell, opennya saya beranggapan, oh tapi D1-nya masih downtrend, H4-nya downtrend, H1-nya ini uptrend. Jadi saya belum bisa ngambil keputusan kecuali D1 downtrend, H4 downtrend. Saya tinggal nyari koreksi itu di H1 untuk ikut sell ya di H1 kita ngambil sedikit intraday itu lumayan. Seperti itu. Lalu coba sekarang kita backtest saja ya. Kita backtest misalkan yang kemarin kali seru nih. Nah, yang kemarin ini ada mata Euro GBP. Nah, ini pound sterling. Nah, ini ada kemarin ada candle panjang di pound sterling tanggal 24 Mei ada candle panjang, apakah kebaca? Coba kita backtest ke belakang. Coba kita backtest. Ini kan candle 0, 1, 2, 3 terus ke belakang, tapi biar cepat kita gini, kita tarik ke sini. Angkanya 21 ya. Jadi kita 21 candle ke belakang kita tes. 21 candle ke belakang. Ini time frame 1, ya betul. Kita lihat. Opennya dia di bawah sell zone. Jadi tidak ada signal tidak ada yang signifikan informasinya ya dari sini. Untuk time frame 1 dia tidak kasih sinyal. Dia tidak kasih tahu dia mau turun panjang, dia tidak kasih tahu dia. Cuma kita lihat di time frame H4 ya.
time frame H4 di sini ya. 1, ini berapa candle? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita backtest ke 5 candle ke belakang. Nah, kan di candle H4 ini terlihat sekali dia punya open di atas area sell. Tandanya apa? Artinya apa? Artinya kita bisa langsung sell pada saat candle ini pindah, look, dia di atas sell, kita bisa langsung sell dengan take profit di mana? Take profitnya di sini, jelas di EKI. Itu area terdekat. Cuma kalau masih mau hold terus ya itu tergantung masing-masing. Itu kepandaian. Balik lagi, cuma ini dengan kita ikutin EKI sudah lumayan. Coba kita hitung jaraknya dari sini kemarin 65 pip untuk sampai EKI, sampai bawah 90 pip. Cuma sampai EKI sudah lumayan lah. Ini kena SL, oh enggak, ini enggak kena SL. Dia memang ada naik, cuma dia enggak kena SL. Dia turun, dia confirm, dia pada saat dia open di atas sell, dia langsung turun mengenai area EKI. Ini valid ya. Lalu kita cari lagi ke belakang, candle pembalikan. Apakah ini? Coba kita tes aja semuanya lah. Ini H4 ya, ini candle keberapa nih dia? Candle ke-20. Apakah kita tahu kalau dia akan turun dulu di situ gitu, koreksi dulu? Oh, tidak terbaca. Cuma nggak tahu di time frame H1-nya. Coba kita lihat ke sini, nomor 29. Apakah Eki tahu di 29 dia akan turun? Yes, jelas. Eki tahu di 29 dia akan turun. Coba kita lihat di sini. Dia open candle di atas sell. Dia langsung turun 1100 poin, 110 pip ya. Ini SL-nya cuma 50 pip. Kita lihat candle sebelumnya 30. Candle sebelumnya 30, dia sudah konfirmasi untuk sell, namun dia belum bergerak. Kita lihat candle sebelumnya lagi 31 dia sudah konfirmasi juga untuk sell, namun masih belum bergerak. Candle 32 dia di sini masih di dalam EKI ya, dia masih di dalam, belum di luar. Karena kita bisa OP kan di luar sini. Kalau masih dia op, kita lihat ini dia punya open nih di bawah sell. Sini dia belum konfirmasi dia untuk sell, cuma pindah sini. Dia mulai berpikir, supply demand-nya mulai berubah, di sini dia turun. Seperti itu. Dan targetnya bukan di sini lagi pada saat dia di candle ini. Tadi maju 3 candle ya. K4 ya. 28. Terkelebihan 1. Berarti 29. Nah, jadi bukan di area sini lagi, cuma dia di pucuknya dia nih. Dia turun dia langsung kena ke sini. Seperti itu ya, ini asiknya pakai EKI seperti ini lah. Itu ya, cuma terkadang ada stop loss, ada. Enggak ada sistem yang sempurna, itu enggak ada. Cuma seberapa baik sistem kita untuk meminimalisir loss kita.
Jadi agar probability win kita itu lebih besar. Seperti itu. Kita lihat candle ini. Candle 84. Candle 84. Apakah kamu ada konfirmasi di sana, nak? Untuk turun. Ya, kita lihat. Candle 84. Candle 84 dia punya open di atas sell, dia langsung turun. Nah, ini yang saya maksud. Profitnya itu minimal di EKI yang saya maksud tuh seperti ini. Kalau kita bisa baca tren, kita bisa baca time frame yang lebih besar, kita bisa baca support resisten, kita tahu turunnya masih lumayan, sedangkan kita sudah dapat di pucuk. Ya, coba kita baca dulu trennya, jangan buru-buru ambil. Kita bisa hold dulu profit kita. Cuma kalau kekalah untuk loss, kita harus manajemen kita harus yang sangat baik ya untuk stop loss. Kita harus benar-benar disiplin. Cuma untuk profit ya itu bebas lah. Balik lagi ke skill masing-masing kalian. Seperti itu. Jadi dia terbentuk, areanya ini sudah terbentuk duluan pada saat candle ini belum jadi apa-apa. Dia pindah nih, area sudah ada. Gitu. Dia sudah ngasih ciri-ciri. Coba di emas ya, di emas coba kita bisa banyak nih yang bisa dites. Coba kita lihat di sini, candle 21 candle 21 boleh. Ini candle lumayan panjang soalnya ini karena kenapa saya pilih candle 21. Kita lihat di sini udah ada uptrend, di sini udah ada candle bullish maksud saya, disusul dengan double candle bearish. Ini apa saya lupa. Nah, ini orang-orang bilang, ini banyak yang bilang ini sudah confirm untuk sell. Tetap ini sell, orang-orang di sini sudah banyak. Namun kita lihat di sini tes, ternyata market memilih untuk uptrend. Apakah Eki bisa ngebaca sejauh itu? Kita lihat ya. Candle 21 ya, mudah-mudahan bagus. Gak ada yang sempurna, sistem tuh gak ada yang sempurna. Kita lihat Eki membacanya dengan cantik ya, lumayan. Kita lihat dia ada open sedikit saja di bawah buy zone. Kita bisa langsung buy, dia pindah candle. Kita buy. Just kesini lumayan ada 50 pip, 5000 poin. Ini emas. Kalau mau terus kita bisa baca tren ya, kita bisa ambil lebih. Lumayan. Ya seperti itulah. Mungkin untuk penggunaan EKI high, untuk penggunaan EKI low, itu nanti kita sambung di video selanjutnya karena ini sudah lumayan lama. Oke, segitu dulu indikator EKI-nya. Yang penting saya sudah menyampaikan cara pengambilan keputusan menggunakan indikator ini. Kita bisa dapat pucuk, kita bisa dapat lembah. Seperti itu. Intinya di situ. Jadi kita bisa jadi engulfing hunter. Jadi kita bisa mendahului market. Jadi kita bisa dancing with market. Ya bisa, mungkin bisa. Cuma kita harus hati-hati, manajemen yang baik. Gitu. Cuma ingat pakai stop loss. Karena kalau habis balance kita itu rasanya ndak enak. Karena wah saya sudah bosan lah. Stop loss itu saya sudah bosan sekali itu dulu. Aduh, sudah luar biasa rasanya stop loss itu. Aduh, rasanya seperti apa stop loss itu, sangat bukan stop loss ya, maksud saya MC itu wah. Jadi bangunlah sistem dengan baik, gunakan stop loss, money management, gunakan sistem terbaik, cari sistem yang nyaman, yang profitable, seperti itu.
eh, sistem yang bisa tingkat profitnya itu lebih tinggi dibanding tingkat loss-nya, tingkat kena stop loss-nya begitu. Tingkat ya kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terlalu panjang videonya ya. Terima kasih.